Halo para penggemar dan pecinta fisika, kali ini saya akan menjelaskan mengenai momen gaya dan momen couple. Nanti Anda akan tahu apa perbedaan momen gaya dan momen couple ini, dan juga saya akan berikan soal latihan yang banyak supaya Anda lebih paham. Nah, yang pertama saya membahas mengenai momen gaya. Momen gaya disebut juga sebagai torsi atau ada istilah lain torka. Tapi torka jarang digunakan, yang sering digunakan adalah momen gaya sama dengan torsi. Nah, definisi dari momen gaya atau torsi itu adalah besaran fisika yang menyebabkan benda bisa berputar. Misalkan Anda memiliki benda, panjangnya saya nyatakan sebagai vektor posisi R, kemudian salah satu ujungnya ditarik gaya seperti ini. Anggaplah panjang benda ini sebagai jarum jam. Anda bisa bayangkan ini jarum jam ya. Jarum jam pada salah satu ujungnya ditarik dengan gaya sebagai poros putarnya O. Kalau salah satu ujungnya saya tarik dengan gaya, ujung jarum ini saya tarik dengan gaya, gayanya seperti ini. Maka jarum ini akan berputar seperti ini, ya. Akan berputar seperti ini. Kalau kita teruskan, putarannya searah dengan putaran jarum jam. Lihat, ini searah putaran jarum jam atau clockwise. Nah, bagaimana kalau gayanya saya terapkan seperti ini di salah satu ujung ya? Nah, saya terapkan pada ujung jarum jam ini. Maka nanti jarum jamnya itu akan memutar seperti ini. Nah, perputaran seperti ini adalah perputaran yang melawan putaran jarum jam atau counterclockwise. Perhatikan panjang benda di sini adalah saya nyatakan sebagai vektor posisi R kena gaya F pada salah satu ujungnya membentuk sudut theta. Nah, sebenarnya vektor R dan F itu bisa kita pindahkan ya. Jadi kalau F saya pindahkan ke sini, ini panjangnya sama dengan tadi, arahnya juga sama ya. Nah, F-nya saya pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Boleh kan digeser ke situ. Jadi vektor itu bisa dipindah atau bisa digeser, asalkan tidak merubah panjang dan arahnya. Ini sama panjangnya, arahnya juga sama. Jadi ini sudutnya theta, ini pun theta ya, sama. Nah, ini misalkan alfa gitu ya. Nah, torsi yang bekerja pada benda terhadap poros putar O itu didefinisikan sebagai seperti ini. R cross F. R vektor posisi di cross sama vektor F ini. Oke, jadi torsi di sini yang saya tulis R cross F ini adalah penulisan dalam bentuk vektor. Tapi nilai dari torsi itu adalah RF sin alfa. Jadi RF sin alfa. Jadi alfa itu sudut yang dibentuk antara vektor R dengan vektor F itu. Berarti nilai dari torsi itu adalah RF sin alfa. Nah, alfa itu kalau pakai sudut tumpul. Bisa juga sebenarnya kita pakai sudut lancip. Karena apa? Sin alfa itu sama aja dengan sin 180 min theta. 180 dikurangi theta kan, alfa itu. Jadi sin 180 min theta itu sama aja dengan sin theta. Sehingga torsi itu juga bisa ditulis FR sin theta. Jadi theta itu adalah di sini sudut lancip. Jadi kalau menghitung nilai torsi, boleh pakai sudut tumpul, boleh juga pakai sudut lancip. Karena sin sudut tumpul dengan sin sudut lancip nilainya sama saja. Nah, ini sudah saya beri keterangan. Jadi to itu, ini bacanya to ya, karena huruf Yunani bacanya to. Ini untuk menyimbolkan atau melambangkan torsi atau momen gaya satuannya Newton meter. F itu gaya putar satuannya Newton. R itu lengan torsi satuannya meter. Lengan torsi itu adalah jarak pangkal gaya ke poros putar. Nah, sedangkan alfa itu sudut antara R dengan F. Boleh juga alfa ini diganti theta. Jadi theta itu sudut antara benda dengan gayanya itu. Sudut lancipnya. Oke, jadi saya tadi sudah jelaskan bahwa kalau ini ditarik gaya ke sana, maka terhadap poros putar O, benda ini akan berputar searah putaran jarum jam. Nah, kalau berputar searah dengan putaran jarum jam, itu menghasilkan torsi yang tandanya positif. Tapi kalau berlawanan, itu akan menghasilkan torsi yang tandanya negatif. Ada juga yang memakai perjanjian seperti ini. Kalau putarannya searah putaran jarum jam menghasilkan torsi negatif, tapi kalau berlawanan dengan putaran jarum jam menghasilkan torsi yang positif. Tidak masalah menggunakan perjanjian yang atas maupun bawah. Menggunakan perjanjian atas maupun bawah itu sama-sama benarnya.
Tetapi saya akan menggunakan perjanjian yang atas ini untuk menyelesaikan problem momen gaya atau torsi yang akan saya berikan. Harap diperhatikan baik-baik bahwa yang namanya arah putaran itu tidak sama dengan arah vektor torsi. Kalau arah putaran itu hanya ada dua, yaitu searah putaran jarum jam atau mungkin berlawanan dengan putaran jarum jam. Tapi kalau arah torsi itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi ini saya menggambar tangan kanan seperti ini ya. Nah, 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putaran dari vektor R ke F. Karena definisi torsi tadi adalah R cross F. Artinya R diputar ke arah F. R-nya diputar ke arah F. Arah torsinya itu adalah arah ibu jari. Nah, untuk kasus seperti ini R-nya diputar ke arah F ya. Jadi, kalau diputar seperti ini nanti terhadap titik O itu akan memutar searah dengan putaran jarum jam, jadi itu akan menghasilkan torsi yang positif untuk kasus seperti ini. Nah, arah torsinya bagaimana? Arah torsinya ditentukan dengan kaidah tangan kanan, jadi tangan Anda meremas putarannya ini ya. Ini kan berputar searah putaran jarum jam, jadi diremas begini. Karena R-nya diputar ke arah F, jadi diremas seperti ini. Paling gampang melihat gambar ini ya. Searah putaran jarum jam, jadi diremas seperti ini. 4 jarinya meremas putarannya, jadi tidak boleh begini, ini melawan putaran. Jadi seperti ini, searah dengan putaran. Lihat arah jempolnya ini. Arah jempolnya ini mengarah masuk bidang gambar. Nah, masuk bidang gambar secara tegak lurus itu dilambangkan dengan notasi cross. Nah, jadi cross itu masuk bidang gambar tegak lurus menjauhi pembaca. Tetapi nanti kalau dot itu untuk menyatakan keluar dari bidang gambar secara tegak lurus menuju pembaca. Oke, jadi kalau saya nyatakan arah torsi itu adalah cross untuk kasus ini ya. R cross F. Arahnya adalah masuk tegak lurus bidang gambar. Dengan tanda torsi positif, arah putaran searah putaran jarum jam. Nah, coba kalau misalnya kita gambar dalam bentuk bangun ruang. Ini saya menggambar sumbu X, Y, Z ya. Jadi ini ada benda, saya nyatakan sebagai vektor posisi R di dalam ruang. Pada salah satu ujungnya ini saya kasih gaya F, arahnya ke sana, membentuk sudut theta terhadap perpanjangan R ini. Nah, kemana arah torsinya? Ya, kita bisa pindahkan R ke sini kan. Saya bisa pindahkan R ke sini. Karena R cross F berarti R-nya diputar ke arah F. Jadi diputar ke arah F berarti memutarnya seperti itu. Arah torsinya kemana? Ya 4 jari meremas putarannya, terus kemudian jempolnya menunjukkan arah torsi. Jadi torsi ini vektornya selalu tegak lurus dengan bidang yang dibentuk R dan F. Selalu tegak lurus. Jadi karena harus tegak lurus dengan bidang RF ini, bidang yang dibentuk RF, maka otomatis torsinya itu harus tegak lurus bidang XY. Jadi dalam hal ini arahnya adalah ke sumbu Z positif. Jadi tidak ada dot dan cross kalau dalam ruang. Nah, coba kalau pada bidang, sekali lagi tadi ya saya jelaskan, bisa juga digunakan aturan putar sekrup untuk menentukan arah torsinya. Kalau misalkan torsi tadi berputar searah putaran jarum jam, karena tadi kan benda misalnya gini, terhadap O ditarik gaya begini ya. Tadi dia memutar searah dengan putaran jarum jam seperti ini. Jadi kita remas begini, arahnya masuk. Tapi bisa juga arah torsi ditentukan dengan aturan putar sekrup. Kalau Anda pengalaman memutar sekrup, jadi ini anggaplah kepala sekrup, kemudian diobeng, diputar ke arah kanan seperti ini, maka pasti sekrup itu akan masuk bidang papan. Ya kan? Akan masuk. Tandanya adalah cross. Tapi kalau sebaliknya, sekrup ini diputar ke arah kiri, nah ini akan keluar sekrupnya dan itu arahnya menuju Anda. Makanya simbolnya adalah dot. Contoh soal nomor 1, di sini ada benda berbentuk benda satu dimensi, anggaplah ini batang kurus gitu ya. Kena gaya seperti ini, gayanya tegak lurus dengan batang, ada juga yang F4 ini sejajar atau segaris dengan bendanya. F1 diketahui 4 Newton, F2 3 Newton, F3 2 Newton, sedangkan F4 10 Newton. Tentukan resultan momen gaya terhadap poros A dan arahnya. Nah, A-nya ini diambil sebagai poros putar. Kalau A sebagai poros putar, kita harus bisa menentukan arah putaran gaya terhadap titik A.
Nah, perhatikan baik-baik, garis kerja gaya yang melewati poros itu tak akan menghasilkan torsi atau momen gaya. Perhatikan baik-baik bahwa F1 di sini garis kerjanya melewati poros A. Nah, sedangkan F4 ini juga melewati poros A ya. Jadi kalau saya tarik garis lurus, dia melewati poros A garis kerjanya. Jadi F1, F4 tidak menghasilkan torsi atau momen gaya. Untuk menentukan arah putarannya terhadap poros A itu sangat mudah. Jadi ini poros A-nya yang saya pegang dengan tangan, ini anggap jarum ya. Terus kemudian F2 menarik ke bawah jarum. Jadi kalau ini ditarik ke bawah, jarum akan berputar searah putaran jarum jam. Nah, makanya saya tandai seperti ini, searah putaran jarum jam. Perhatikan arah putaran yang dihasilkan oleh F3, itu kalau jarumnya ini poros putarnya di A, terus kemudian ujung jarumnya ditarik ke atas dengan gaya. Kalau saya tarik ke atas, seret gitu, maka jarum ini akan memutar melawan putaran jarum jam. Jadi seperti ini putarannya jarumnya. Itu kan melawan putaran jarum jam, makanya saya beri tanda seperti ini. Melawan putaran jarum jam, ini searah dengan putaran jarum jam. Karena F1 garis kerjanya melewati poros A, maka lengan momen dari F1 itu adalah 0, begitu juga untuk R4 juga 0. Nah, seperti itu ya. Sama-sama nolnya, jadi tidak menghasilkan torsi terhadap titik A. Nah, sekarang lengan dari F2 itu mana? Lengan dari F2 itu adalah jarak pangkal gaya ke poros putarnya. Jadi R2 itu adalah 2 meter. Nah, sedangkan R3 itu jarak pangkal gaya F3 ke poros putarnya. Jadi 3 tambah 2, itu 5. Berarti R2-nya itu adalah 2 meter. Sedangkan R3 itu adalah 2 ditambah 3 berarti 5 meter. Resultan momen gaya terhadap poros putar A berarti yang dihasilkan oleh F2 sama F3. F2 itu memutar searah putaran jarum jam atau istilahnya putar kanan. Jadi F2 dikalikan R2 dikalikan sin 90. Ini sudutnya 90 ya. Sudut antara R dengan F. Nah, terus kemudian kenapa di sini min? Karena F3-nya itu memutar melawan putaran jarum jam, menghasilkan torsi yang negatif. Nah, tadi saya pakai perjanjian itu kan, yang melawan putaran jarum jam negatif. Min F3 dikalikan R3 kali sin 90 derajat. Jadi F2-nya ini sudah diketahui dalam soal 3, R2-nya adalah 2, sin 91. F3-nya itu 2, R3-nya itu adalah 5, dikalikan sin 91. Jadi ini 6 dikurangi dengan 10. Berarti hasilnya adalah min 4 Nm. Nah, tanda min itu menunjukkan bahwa arah putarannya adalah melawan putaran jarum jam. Kalau menentukan arah torsinya, kita remas putarannya seperti ini. 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putaran torsinya. Jadi jangan begini. Ini berlawanan. Jadi mutarnya kan melawan putaran jarum jam. Jadi seperti ini. Jempolnya menuju Anda. Ini artinya bahwa arah resultan torsinya itu adalah keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Jadi kalau disimbolkan arahnya adalah dot seperti itu. Pertanyaan B ini ditanyakan resultan momen gaya terhadap poros putar B dan arahnya kemana. Jadi kalau poros putarnya B, maka nanti F2 dengan F4 tidak punya lengan karena F2 itu garis kerjanya melewati poros B, F4 juga melewati poros B. Jadi nanti R2 sama R4 itu sama dengan 0. Jadi yang tidak sama dengan 0 itu R1 sama R3. Nah, jarak pangkal gaya F1 ke poros putar B itu adalah 2 meter. Jarak pangkal gaya F3 ke poros B itu adalah 3 meter. Sedangkan arah putarannya Anda bisa menentukan dengan logika jarum jam tadi. Jadi kenapa F1 itu kok memutar searah putaran jarum jam? Ini kan jarum jamnya, poros putarnya di B, ujung runcingnya di sebelah kiri ya. Kalau ditarik gaya F1 ke atas, jarum itu akan memutar seperti ini. Nah, ini berarti searah dengan putaran jarum jam. Makanya saya simbolkan seperti itu. Tetapi kalau F3, ujung jarumnya di C ya, pangkal jarumnya di B sebagai porosnya. Nah, ini ditarik gaya ke atas. Kalau ditarik ke atas kan begini gerakan jarumnya. Nah, itu berarti melawan putaran jarum jam. Seperti itu. Jadi terhadap poros putar B hanya gaya F1 dan F3 yang menghasilkan momen gaya atau torsi. Jadi kalau begitu F1-nya kita masukkan
yaitu 4, R1-nya 2, sin 91, F3-nya adalah 2, ya, lihat di situ, 2, R3-nya adalah 3, sin 91. Jadi semua tegak lurus dengan R gayanya, sinnya 90. Jadi ini 8 dikurangi dengan 6, berarti hasilnya adalah 2 Newton meter. Jadi ini putarannya searah putaran jarum jam karena dia positif. Nah, kalau ingin tahu arah torsinya kemana, ya diremas seperti ini dengan tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah torsinya. Jadi arah torsinya adalah cross. Cross itu artinya masuk tegak lurus bidang gambar, menjauhi pembaca. Oke, kita jawab pertanyaan yang C. Bagaimana kalau C sebagai poros putar, maka F3 dengan F4 ini tidak mempunyai lengan momen karena garis kerjanya melewati poros. Jadi F3, R3-nya 0, sedangkan F4 juga R4-nya 0. Jadi lengannya sama-sama 0 di sini. Jadi yang punya lengan terhadap C cuma F1, F2 karena dia tidak melewati poros. Jadi lengannya F1 itu jarak pangkal gaya F1 ke titik C 2 ditambah 3 yaitu 5. Sedangkan lengannya F2 jarak pangkal gaya F2 ke titik C yaitu 3. Nah, sekarang kalau ingin menentukan berapa resultan momen gaya terhadap poros putar C, nah itu kita tentukan dulu arah putarannya. F1 itu memutar searah putaran jarum jam terhadap C atau putar kanan ya. Jadi kalau kita praktekkan, ini pangkal jarumnya di C, ujung jarumnya di A ya, ditarik gaya F1 ke atas. Jadi kalau ditarik, nah seperti ini, dia akan memutar terhadap C seperti ini. Ini adalah searah putaran jarum jam. Nah kalau F2 itu putarannya melawan putaran jarum jam. Kenapa? Berarti gini cara ngeceknya, pangkal jarumnya di titik C, sedangkan ujung jarumnya dikasih gaya F2, ditarik ke bawah. Jadi jarum akan memutar seperti ini. Putaran ini kan melawan putaran jarum jam ya. Nah itu, jadi putarannya seperti ini, melawan putaran jarum jam. Nah, kalau kita mencari resultan torsi terhadap titik C itu berarti torsi dihasilkan oleh F1 dan F2. F1 menghasilkan torsi positif karena searah putaran jarum jam, sedangkan F2 melawan putaran jarum jam menghasilkan torsi yang negatif. Jadi yang dihasilkan F1 adalah F1 R1 sin 90. Nah, yang dihasilkan oleh F2 adalah min F2 R2 sin 90. Sudutnya semua 90 di sini ya. Nah, kalau kita hitung berarti F1-nya itu 4, R1-nya itu 5, sin 91. F2-nya adalah 3, R2-nya adalah 3. Nah, sedangkan sin 90 itu 1. Jadi kalau begitu ini 20 dikurangi 9, berarti hasilnya adalah 11 Newton meter. Nah, karena ini positif berarti arah putarannya searah putaran jarum jam. Jadi kita remas untuk menentukan arah torsinya. Saya remas begini, jempolnya itu arahnya adalah masuk bidang. Jadi torsinya di sini arahnya adalah cross, masuk bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Saya berikan contoh soal nomor 2. Ini masih benda satu dimensi. Jadi misalkan batang AD gitu ya, dikasih gaya-gaya seperti itu. F1, F2, F3, F4 sudah diketahui dalam soal. Tentukan arah resultan torsi terhadap poros putar C dan arahnya. Perhatikan C di sini sebagai poros putar. Nah, kalau C sebagai poros putar, maka F3 di sini tidak menghasilkan torsi karena garis kerjanya melewati poros. Jadi yang menghasilkan torsi cuma F1, F2 dengan F4. Dengan cara yang sama, nanti F1 itu memutar searah putaran jarum jam, F2 itu berlawanan, sedangkan F4 itu searah putaran jarum jam. Anda bisa cek arah putarannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sigma torsi, resultan torsi terhadap titik C berarti yang dihasilkan F1, F2 sama F4. F1 itu memutar kanan berarti positif ya, memutar kanan searah putaran jarum jam positif torsinya, sedangkan yang dihasilkan F2 negatif karena putar kiri atau melawan putaran jarum jam, sedangkan F4 itu putar kanan positif lagi begitu ya. Nah, torsi selalu rumusnya FR sin, theta atau alfa, boleh menggunakan sudut lancip, boleh menggunakan sudut tumpul. Jadi kalau yang dihasilkan F1 berarti F1 R1 sin 90 derajat. Nah ini sudah saya tulis ini ya. R1 itu jaraknya adalah 4 meter. R1 jarak pangkal gaya F1 terhadap poros putar C. Jadi 2 ditambah 2. Kalau R2 jarak pangkal gaya F2 ke C yaitu 2. Nah sedangkan jarak pangkal gaya F4 ke C itu adalah
2. Nah, kita tinggal memasukkan aja di sini. F1 adalah 2, R1 4, sin 91, F2-nya di situ 4, R2-nya 2, sin 30 setengah, F4-nya di situ 8, kali R4 di situ adalah 2, dikalikan sin 150. Boleh juga diambil sudut lancip 30, sama aja ya. Sin 150 itu adalah setengah. Jadi ini 8 dikurangi dengan 4, nah ini ditambah dengan 8. Berarti ini 16 dikurangi 4. Berarti hasilnya adalah 12 Nm. Ini arah putarannya searah putaran jarum jam karena positif. Nah, kalau arah torsinya kita remas dengan kaidah tangan kanan. Kita remas seperti ini. Jempol arahnya masuk bidang tegak lurus. Jadi simbolnya adalah cross. Oke, sekarang saya beri contoh soal 2 dimensi ya. Misalkan ini ada papan, dikasih gaya seperti ini. Diberi gaya F1, F2, F3, F4, F5 besarnya sudah diketahui. F3 bentuk sudut 53 derajat terhadap sisi yang bawah ini. Lebar papan ini 3 meter, sedangkan panjangnya adalah 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah resultan torsi terhadap pusat papan. Pusat papan berarti titik P, perpotongan diagonalnya. Nah, kalau ini 3, ini 4, berarti panjang diagonal 5, sehingga jarak P ke sini adalah setengah diagonal. 2,5, 2,5, ini 2,5, ini juga 2,5. Nah, yang menghasilkan torsi terhadap titik P itu gaya yang mana? Jelas gaya yang garis kerjanya tidak melalui poros putar P. Nah, perhatikan di sini, F1 itu tidak menghasilkan momen gaya atau torsi karena garis kerjanya melewati poros. Jadi R1-nya itu 0, terus kemudian F2 ini menghasilkan torsi karena garis kerjanya tidak melewati poros P, ya kan? Nah, ini lengannya kita bisa mengambil lengan 2,5 meter atau lengan yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Jadi kalau garis kerja gaya F2 ini kan ke sini. Jadi lengan yang tegak lurus itu kan ini. Nah, jadi kalau saya gambar seperti ini. Kalau kita ambil lengan yang tegak lurus dari F2 itu adalah ini, lengan tegak lurusnya. Jadi R2 berarti separuh dari 3 meter, yaitu 1,5 meter. Kalau pakai lengan yang ini, lah kita berarti berurusan dengan sudut yang ini kan, atau yang itu, terlalu sulit. Jadi pakailah lengan yang tegak lurus saja. Jadi F2 nanti dikalikan R2 dikalikan dengan sin 90. Itu torsinya. Nah, sedangkan R3 itu saya ambil yang ini, lengannya memang lengannya adalah 2,5 ini. Ya, lengannya 2,5, R3-nya berarti nanti sudutnya saya ambil yang ini. Tapi perhatikan dengan menggunakan segitiga istimewa, kalau ini ada segitiga siku-siku, ini 3 meter, yang ini 4 meter, pasti di sini sudutnya 37 kan, yang di sini 53. Jadi nanti F3 itu sebenarnya tegak lurus dengan lengan 2,5 meter ini. Jadi R3-nya 2,5 meter. Kalau R4-nya ini garis kerjanya melalui poros. Jadi tidak menghasilkan momen terhadap poros putar P. Nah, sedangkan F5, nah saya ambil lengan yang tegak lurus, garis kerja F5 seperti ini. Jarak garis kerja gaya ke poros putar adalah ini, R5 yang tegak lurus. Jadi R5 membentuk sudut 90 derajat terhadap garis kerja gaya F5 ini. Jadi kalau begitu, R5 kita isi 2 meter. Nah, seperti itu. Nah, kalau arah putarannya silakan menggunakan logika jarum jam seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi F2 itu terhadap P adalah putar ke kanan, sedangkan F3 ini juga putar ke kanan atau searah putaran jarum jam, sedangkan F5 itu putar kiri atau melawan putaran jarum jam. Jadi resultan torsi yang dihasilkan oleh F2, F3, F5 seperti ini ya. Jadi F2 itu putar kanan, torsinya adalah positif, FR sin 90. Lihat sudutnya ini 90, kita ambil lengan yang tegak lurus ya. Terus kemudian F3 kali R3 sin 90 ini yang dihasilkan oleh F3. Jadi lihatlah di sini sinnya juga 90 karena 37 ditambah 53. Ini tegak lurus, 37 tambah 53. Jadi sin 90, F5, nah ini perhatikan sambil lengan tegak lurus, ini R5-nya dia tegak lurus dengan F5, jadi F5 kali R5 sin 90. Kenapa min? Karena F5 itu melawan putaran jarum jam. Kita tinggal memasukkan aja. F2 di sini adalah 20 kan. R2-nya itu 1,5 sin 91. F3-nya itu adalah 20. R3-nya 2,5 sin 91. F5-nya 10.
R5-nya itu adalah 2 sin 91. Jadi ini hasilnya berarti kalau saya kalikan ini kan 30 ya. Ditambah dengan 20 kali 2,5 itu adalah 50. Nah ini dikurangi dengan 20. Jadi 80 kurangi 20 hasilnya adalah 60 Newton meter. Nah ini karena positif berarti memutar searah putaran jarum jam. Nah kalau memutar searah putaran jarum jam, arah torsinya kemana kita tinggal remas saja. Seperti ini, 4 jari meremas menunjukkan putarannya, jempol menunjukkan arah torsinya. Jadi arah torsinya masuk bidang gambar secara tegak lurus menjauhi kita. Berarti tandanya adalah cross. Oke, yang kedua saya jelaskan mengenai momen couple. Momen couple itu sebenarnya momen gaya dalam keadaan khusus, yaitu momen gaya yang ditimbulkan oleh couple. Couple itu adalah pasangan dua buah gaya sejajar yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Misalkan saya punya benda satu dimensi seperti ini. Nah, panjangnya adalah D. Nah, dikenai gaya pada ujung-ujungnya, tapi gayanya ini sama besar, berlawanan, dan sejajar. Jadi kalau ini sudutnya theta, ini juga theta, sama ya sudutnya. Karena dua gaya ini sejajar, tapi berlawanan. Nah, kalau terhadap pusat massa benda, katakanlah ini batang kurus gitu ya, terhadap C sebagai center of mass, berapakah momen couple yang dihasilkan terhadap titik C? Itu sebenarnya adalah penjumlahan momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing gaya terhadap titik C. Jadi kalau kita tulis, sebenarnya yang namanya momen couple itu berarti R cross F yang sebelah kiri ditambah dengan R cross F yang sebelah kanan. Sehingga momen couple ini adalah 2 kali R cross F. Dengan demikian, M nilainya adalah 2 kali R kali F dikalikan dengan sin theta. Tapi kita bisa juga menulis bahwa ini sama aja dengan D, panjang benda dikalikan F kali sin theta, sehingga momen couple itu nilainya adalah F dikalikan D dikalikan dengan sin theta. Nah, inilah nilai dari momen couple itu. Oke, ini sudah saya beri keterangan. M itu adalah momen couple, satuannya ya Newton meter. F itu gaya putarnya, satuannya Newton. Di lengan momen couple, satuannya meter. Sedangkan theta itu adalah sudut antara F dan lengan momen couple-nya. Contoh soal, ini ada benda satu dimensi dikenai gaya seperti ini ya. F-nya sama, 40 Newton. Nah, C itu adalah center of mass dari bendanya. Nah, tentukan besar momen couple dan arahnya. Jadi Anda bisa bayangkan ini adalah batang kurus pada ujung-ujungnya dikenai gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Kita bisa jawab seperti ini, momen couple sebesar berapa? Ya F kali D dikalikan dengan sin theta. Jadi F-nya itu adalah 40, D-nya adalah 2, perhatikan D-nya itu panjang batang kurus ini. Jadi D-nya adalah 2 meter, jadi 2 dikalikan dengan sin, ini sudutnya 90. Jadi 90 derajat, jadi ini 80 sin 91. Jadi hasilnya adalah 80 Newton meter. Nah ini tandanya positif, berarti searah dengan putaran jarum jam. Sehingga momen couple-nya arahnya kemana? Ya diremas seperti ini, jadi arahnya arah jempol. Kalau begitu arahnya adalah cross. Cross itu berarti masuk bidang gambar secara tegak lurus menjauhi pembaca. Oke, soal yang kedua ini ada batang kurus panjangnya 5 meter dikenai gaya pada ujung-ujungnya. Gayanya sama, 20 Newton, dia membentuk couple karena sejajar, berlawanan, dan sama besar. Nah, oke, yang ditanyakan besar momen couple dan arahnya. Tentu saja ini terhadap pusat massa ya, pusat massa dari batangnya itu. Nah, kalau kita menjawab, ini sangat mudah sekali. Kalau dikenai gaya seperti ini, maka pasti putarannya nanti searah dengan putaran jarum jam. Kalau mencari momen couple-nya itu sangat mudah. M kan tadi sudah ada rumusnya, F kali D dikalikan dengan sin theta. Jadi kalau begitu, F-nya itu 20, D itu adalah panjang batang kurus ini, yaitu 5 meter, dikalikan dengan sin sudutnya 30. Jadi kalau begitu 20 kali 5 sin 30 itu setengah. Jadi 20 kali setengah 10 berarti ini 50 Newton meter. Nah ini tandanya positif. Itu menandakan bahwa
putarannya itu searah dengan putaran jarum jam seperti ini. Jadi kalau mau menentukan arah momen kopelnya ya direma saja seperti ini, searah dengan putaran jarum jam, direma seperti ini, jempolnya menunjukkan arah momen kopelnya. Jadi jempol ini menjauhi pembaca. Jadi simbolnya adalah cross.